perkembangan blockchain menghadirkan model baru kepemilikan properti melalui tokenisasi. Namun, di balik inovasi tersebut, muncul persoalan mendasar. Apakah kepemilikan properti berbasis token benar-benar memberikan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia? Pertanyaan inilah yang menjadi fokus utama tesis Magister Konotriatan Universitas Indonesia oleh Made Ananda Bella Cahyani yang akan kita bahas hari. Nah, Kak, apa sih problem utama yang mendorong penelitian ini? Oke, jadi penelitian ini berangkat dari realita bahwa hukum ini selalu tertinggal ya dari teknologi. Kenapa demikian? Karena tokenisasi properti ini sebenarnya sudah sangat umum terjadi di negara-negara lain. Jadi kepemilikan properti pecahan berbasis blockchain itu dikemas dalam skema tokenisasi properti. Nah, di Indonesia sendiri ini, klaim kepemilikan melalui token digital ini memiliki kekabiran antara hak manfaat juga hak kepemilikan atas tanah. Jadi seolah-olah setara dengan kepemilikan hak atas tanah. Nah, hal ini perlu dipertanyakan apakah sudah memiliki kepastian hukum yang memadai bagi pemilik properti itu. Oke, lalu di mana sih letak kebaruan dari penelitian ini? Nah, untuk kebaruannya itu sendiri terdapat pada penegasan terkait dengan kedudukan hukum token properti ini. Di sini saya juga meneliti terkait dengan peran notaris dan PPAT yang bisa diintegrasikan dalam skema tokenisasi properti di Indonesia. Metode apa sih yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan tersebut? Metode penelitian normatif, di mana saya juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga konseptual dan juga menggunakan berbagai perbandingan dari negara-negara lain. Nah, untuk mendukung hasil penelitian saya juga menggunakan wawancara dengan otoritas jasa keuangan, kemudian penyelenggara tokenisasi properti di Indonesia dan juga di Slovenia dan juga dari akademisi seperti dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selanjutnya, bagaimana kesimpulan kakak terkait kepastian hukum di Indonesia? Saya menggunakan pisau analisis dari landasan teori oleh Peter Mahmud Marzuki yang membagi kepastian hukum ke dalam dua arti. Yang pertama, aturan itu harus jelas, dan yang kedua, aturan itu harus dapat mencegah dari adanya tindakan sewenang-wenang. Nah, terkait dengan kepemilikan properti pecahan berbasis blockchain ini, sebetulnya token itu sendiri sebagaimana yang disediakan oleh penyedia jasa di Indonesia tuh ada namanya platform PT Gotong Royong Property atau kalau disingkat itu namanya platform Guru. Guru ini menyediakan suatu token properti dari suatu properti real. Jadi misal ada suatu properti di Bali itu dimasukkan ke dalam platform Guru dan dipecah-pecah melalui token-token. Nah, token ini bisa dibeli oleh investor. Setiap token yang dibeli oleh investor ini mewakili hak manfaat dari properti tersebut. Nah, permasalahannya terletak pada klausul yang terdapat dalam perjanjian Guru di mana kepemilikan 100% token bisa meminta pengalihan dari properti yang ditokenisasi ini. Hal inilah yang menjadi kekaburan antara hak manfaat dan hak properti. Dari penelitian yang saya lakukan, sebenarnya token ini bisa dikategorikan sebagai benda digital karena memiliki nilai ekonomis, bisa dialihkan, kemudian bisa juga ditransaksikan. Namun, token ini tidak serta-merta menimbulkan hak kebendaan atas tanah karena token ini hanya menghasilkan hak manfaat di mana pemilik token hanya akan mendapatkan imbal hasil dari penyewaan properti yang ditokenisasi ini. Jadi, hak manfaat ini hanya melahirkan hak perseorangan yang timbul dari perikatan antara pembeli token dan juga penyedia token. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan properti pecahan berbasis blockchain belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pemilik token. Nah, lalu ada nggak sih pembelajaran yang bisa kita ambil dari negara lain dan bagaimana seharusnya peran notaris dan PPAT di Indonesia? Saat ini sudah ada di Slovenia juga ya, yang seperti ini juga. Notarisnya itu berperan dalam membuat akta hak tanggungan terlebih dahulu sebelum suatu properti itu ditokenisasi dan dipasarkan di platform tokenisasi properti. Untuk Liechtenstein dan Dubai itu, suatu token itu langsung mewakili representasi yuridis terhadap properti yang ditokenisasi. Jadi sangat berbeda dengan Indonesia yang hanya mewakili hak manfaat. Praktik Liechtenstein dan Dubai ini belum bisa diterapkan nih di Indonesia. Nah, kalau misalnya mau diterapkan, membutuhkan perombakan secara dasar dari hukum agraria. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan juga sertifikat tanah itu harus didaftarkan dalam Badan Pertanahan Nasional. Nah, disinilah notaris dan PPAT itu berperan. Notaris bisa dikembangkan perannya untuk menjadi certificate authority dan juga trusted third party dalam skema smart contracts. Karena saat ini dalam skema tokenisasi properti belum terdapat nih peran yang secara substantif, jadi perlu dikembangkan. Nah, untuk PPAT-nya sendiri akan diperlukan pada saat ada peralihan hak dari properti yang ditokenisasi ini sesuai dengan asas terang dan tunai. Lalu selanjutnya, siapa sih yang paling mendapatkan manfaat dari tesis ini?
Oke, untuk tesis ini sendiri tentunya akan sangat berguna bagi investor ya, karena investor akan mengetahui apa sih sebenarnya yang diinvestasikan dalam tokenisasi properti itu tersendiri. Kemudian yang kedua akan sangat berguna juga bagi penyedia jasa, untuk penyedia jasa lebih mengetahui sejauh mana kita harus mengklasifikasikan, kemudian juga memasarkan terkait dengan kepemilikan properti pecahan berbasis blockchain ini agar memberikan kepastian hukum lagi untuk investor seperti itu. Dan juga untuk regulator seperti otoritas jasa keuangan, hal ini sangat penting supaya regulator bisa memberikan payung hukum yang memadai bagi investor. Dan juga untuk notaris dan PPAT bisa dijadikan acuan supaya notaris dan PPAT bisa dikembangkan perannya untuk menyesuaikan dengan teknologi khususnya terkait dengan blockchain. Terima kasih banyak Kak Bella atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.